Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita tidak bosan-bosannya terus berbagi ilmu, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Riset artikel pada pertemuan yang lalu telah kita buka tentang suatu model yang disebut dengan Generalized Kumaraswamy Rayleigh Distribution, yang terbit di suatu jurnal di tahun 2025 dengan judul riset artikelnya New Extension of Rayleigh Distribution. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas riset artikel ini berdasarkan metode klasikal. Metode klasikal itu artinya kita memodelkan dengan menggunakan teknik maksimum likelihood. Teknik maksimum likelihood itu menggunakan alat bantu optim dalam mengestimasi parameter. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan teknik Bayesian untuk memodelkan model yang sama. Jadi sebagai review sedikit atau mengulang kaji sedikit, kita coba lihat landasan berpikir kita pada saat ini. Kita berdasarkan pada suatu riset artikel yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu New Extension of Rayleigh Distribution, Methodology, Classical and Bias Estimation with Application to Industrial Data. Classical telah kita bahas. Classical ini artinya menggunakan maksimum likelihood. Dan menggunakan optim sebagai alat bantu telah kita share. Nah, New Extension Rayleigh Distribution ini adalah suatu model peluang yang disebut dalam riset artikel ini adalah sebagai Generalized Kumaraswamy Rayleigh Distribution dengan fungsi densitas peluang seperti persamaan 2.2 dan kumulatifnya seperti persamaan 2.1. Di mana kita tahu fungsi densitas akan kita gunakan untuk alat uji nanti untuk menggunakan density plot dan 21 untuk kumulatif plot. Ada 4 parameter pada fungsi densitas persamaan 2.2. Nah, kita akan gunakan teknik Bayesian MCMC untuk mendapatkan parameter pada riset artikel ini. Dalam riset artikel ini tidak dia berikan trace plot dan posterior plot, dan kita akan tambah lagi pada riset artikel kita. Oke, kita coba lihat R kita untuk mencoba mempertajam kajian ini dengan menggunakan Bayesian MCMC. Kita buka R kita dulu. Oke, ini R kita. Oke, ini adalah data yang digunakan pada riset artikel. Nah, ini data kita. Ini data riset artikel. Oke, data pada riset artikel. Kita coba run data kita. Edit, run, selection. Oke, kita coba lihat hasilnya. Solve. Oke, Z data kita. Caps lock. Nah, setelah data kita peroleh persis seperti pada riset artikel, lalu kita coba jalankan Bayesian MCMC kita dengan pertama memberikan coding pemrograman fungsi likelihood. Jadi beda dengan log likelihood. Log likelihood kita berikan fungsi log likelihood, tapi dalam Bayesian kita berikan fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood ini kalau kita lihat seperti yang kita sorot yang berwarna biru adalah fungsi yang seperti pada persamaan 2.2 dengan 4 parameter, di mana parameter 1U, parameter 2T, parameter 3E, parameter 4PA, dengan ZI adalah dengan data yang diberikan. Nah, plot RR ini menunjukkan likelihood perkalian fungsi densitasnya. Kita coba runkan log kita jalankan likelihood kita run. Oke, jalan ya, warna merah. Setelah likelihood kita jalankan, kita mulai dengan proses Markov chain Monte Carlo. Kita beri nilai awal untuk parameter 1 0,1, parameter 2 1, parameter 3 10, parameter 4 0,01. Kita lakukan pembakaran sebanyak 50.000 kali, yang alhamdulillah telah kita run sebelumnya. Karena kita tidak akan merun pada sesi live ini karena akan memakan waktu yang panjang. Di mana ada 4 parameter, ada nilai error untuk parameter U, di mana parameter U nanti sebagai perwakilan alfa. Parameter kedua ini nilai errornya yaitu T,
dengan parameter ini nanti jadi beta, parameter ketiga gamma yaitu E, parameter keempat TA. Ini nilai errornya. Lalu proses berikutnya kita gunakan posterior density. Posterior density adalah mengupgrade model dengan cara mengalihkan likelihood, fungsi likelihood di atas dengan menggunakan prior non informatif yaitu distribusi normal. Ada 4 parameter, ini untuk nilai parameter U, ada 50.000 nanti parameter untuk U, dan ada 50.000 nanti parameter T, ada juga nanti lagi 50.000 parameter E, dan ada 50.000 untuk parameter TA. Nanti akan kita lihat bagaimana 50.000 parameter tadi melalui trace plot dan melalui density dan melalui posterior density-nya. Dari 50.000 parameter tadi kita akan gunakan median sebagai perwakilan satu saja kita ambil nanti untuk alpha BM. BM itu Bayesian MC-MC. Dan untuk parameter kedua kita sebut beta BM. Ambil nilai mediannya saja untuk median T. Parameter 3 gamma BM kita ambil satu saja median E. Dan theta BM atau parameter keempat kita ambil untuk median TA. Lalu kita coba nanti berikan perangkat-perangkat seperti biasa untuk melaksanakan uji kebaikan model, yaitu model menggunakan density plot dan kumulatif plot. Ini adalah fungsi densitas, ini adalah kumulatif. Kita beri BM untuk membedakan, ini berdasarkan Bayesian MC-MC. Lalu kita jalankan density plot, memasangkan histogram dengan densitas, dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke, kita coba runkan. Kita mau lihat trace plot dan posterior density-nya, kita runkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat ada 4 gambar trace plot untuk parameter alpha, beta, gamma, dan theta. Dan ini adalah posterior density. Jadi kalau kita lihat parameter-parameter yang kita inginkan itu dapat diperoleh. Tinggal kita hanya menguji nanti apakah parameter ini baik. Kita lihat dari sudut pandang density plot atau nanti kita lihat dari kumulatif plot. Dan parameternya tentu yang terpuncak daripada setiap plot posterior seperti alpha nanti di antara 0,2 0,4, beta nanti di antara 2,0, sedangkan untuk gamma di antara 9,1 di antara 10 dan seterusnya. Kita coba lihat perwakilan nilainya saja melalui nilai-nilai yang kita telah tentukan tadi. Kita coba lihat nilai-nilai parameternya, kita runkan saja. Nih parameternya kita runkan. Kita lihat alpha BM-nya berapa, betanya berapa, gamanya berapa, lalu tetanya berapa. Kita lihat. Oke, kita lihat ke konsol. Nah, ini alfanya 0,3, beta 2,0, gamma 9,9, tetanya 0,03. Nah, setelah parameter diperoleh, kita coba jalankan yang hal density plot dan kumulatif plot ya. Wah, ini seperti yang berwarna oranye. Anda lihat sendiri yang berwarna oranye. Hasilnya sangat baik sekali. Hampir mirip dengan kajian sebelumnya menggunakan maksimum likelihood. Ada di situ Anda lihat ada fungsi, ada grafik yang berwarna oranye menangkap histogram data. Lalu di situ kita lihat density function-nya untuk model generalized Kumarazuami relative distribution ini sangat baik dalam menangkap mengcapture histogram. Sedangkan dari kumulatif plot juga kita lihat bahwa kumulatif hampiran yang berwarna abu-abu yang menggunakan rumus I kurang 0,5 per N itu dapat dihampiri dengan sempurna oleh yang berwarna oranye putus-putus. Itu merupakan kumulatif model dari GKRD atau Generalized Kumarazuami Relative Distribution. Oke, sudah sempurna apa yang kita lakukan. Kalau kita gabungkan pembahasan kita dari minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya dan pertemuan sekarang, lalu kalau Anda mau coba gunakan data lain untuk menggunakan 2 teknik ini, silakan saja. Dan saya pastikan bahwa Anda akan mendapatkan suatu hasil yang sangat menarik. Itulah tugas dari Rado Institute untuk selalu bersama mahasiswa Indonesia dan peneliti lainnya untuk menjadikan riset-riset itu dapat dilakukan secara mandiri. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan terus memperbanyak literasi-literasi yang dapat dinikmati oleh mahasiswa ataupun peneliti lainnya. Saya rasa cukup kajian kita
pada siang ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.